Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih. Kita berkumpul lagi, bertemu secara online dalam ibadah hari Minggu ini. Saya ucapkan selamat pada jemaat Sulung, Ngagel Madya, Kutisari, dan Sawentar. Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita bisa bertemu bersama Tuhan kita lewat online. Itu sudah merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Pada hari ini saya akan membawakan satu topik yang sering menjadi pertanyaan, yaitu mengenai pintu menuju kerajaan surga. Meskipun sekarang ini banyak sekali di YouTube itu ajaran-ajaran kekristenan, ajaran Tuhan, dan juga ajaran-ajaran yang lain sudah melimpah ruah, tetapi tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung, artinya dengan lewat telepon. Pada zaman dahulu, saya pasti ingat ada satu cerita, ada seorang raja itu senang sekali bermain-main ya. Bermain-mainnya itu dengan nyawanya orang-orang ya. Dia membuat suatu gedung yang besar itu, banyak sekali pintu-pintu di situ. Nah, di dalam pintu itu orang hukuman ini bisa milih mau masuk pintu mana. Kalau kebetulan dia untung, pintunya itu menuju jalan keluar. Tapi di pintu-pintu yang lain isinya jebakan-jebakan, diisi dengan binatang buas dan sebagainya, sehingga mereka orang hukuman itu mati. Ini dongeng ya. Tapi sekarang kita ini juga sama seperti itu. Banyak sekali pintu, semua mengajarkan kerajaan sorga, mari masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara butuh keselamatan dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dan di mana pintu yang harus kita masuki. Kita buka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya 9 dan ayat yang ke-10. Ini sering kali dibacakan, tapi kali ini kita pelajari secara sungguh-sungguh mengenai arti kata pintu. Yang 9 mengatakan begini, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Tidak menemukan binatang buas, tapi menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Menarik sekali kata-kata ini. Jadi Yesuslah pintu menuju kerajaan sorga. Anak-anak Tuhan, umat Kristen, dimanapun juga tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu adalah pintu menuju keselamatan. Dan dia menjanjikan kehidupan dan menemukan padang rumput, artinya suatu kelimpahan yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Kita sudah tahu sekarang pintunya di situ. Tapi ada satu pertanyaan, apakah ada syarat untuk memasuki pintu tersebut? Saya akan membawakannya secara langsung aja ya. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-20. Satu ayat saja. "Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya." Jadi yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu melalui pintu itu hanya orang-orang yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang, setiap kali orang itu merasa dirinya sudah benar. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Tidak ada orang mau mengakunya dirinya itu sesat. Mereka mengatakan dirinya sudah benar. Tetapi di dalam Injil yang kita pelajari, ini merupakan suatu refreshing aja. Yang benar-benar dibenarkan itu adalah mereka yang meskipun tadinya berdosa, tapi jikalau mereka minta ampun, datang kepada Tuhan,
akan dicuci dengan darah Yesus dan dia menjadi orang benar. Jadi benar itu bukan karena perbuatan. Sekali lagi, benar itu bukan karena usaha. Benar itu karena kita ini diberi anugerah. Inilah sebetulnya kabar baik yang sekarang di dalam simpang siur daripada ajaran-ajaran ini seringkali justru malah dilupakan. Banyak orang itu yang mencari hal-hal yang ajaib-ajaib, ya, mencari hal yang aneh-aneh. Padahal Yesus itu sungguh-sungguh memudahkan segala sesuatu. Injil itu sangat-sangat nyata. Kita ini boleh masuk karena kita ini dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5, di dalam ayatnya yang ke-9, dijelaskan di sini sekali lagi, Roma 5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Tuhan Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku, manusia itu kadang-kadang sesuatu yang aneh. Kalau ada sesuatu yang mudah, biasanya mereka malah berpikir ini tidak benar. Kalau dikasih gampang, mau cari yang sulit. Bahkan reklame rokok pun ada ya, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Nah, Tuhan itu justru mempermudah. Dia mengerti manusia ini penuh dengan kesalahan. Manusia ini penuh dengan dosa. Berusaha mau jadi baik, ya sekali-kali tetap melakukan kesalahan. Sedangkan upah dari dosa itu adalah maut. Meskipun dia melakukan segala kebaikan, tapi kalau dia melakukan sedikit aja dosa, kerikil yang tajam yang masih ada, maka dia akan tenggelam di dalam maut. Karena itulah Yesus datang. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Dan dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dia mengatakan, akulah pintu. Bahkan dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, dimanapun juga umat Kristen berada, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mau disesatkan dengan ajaran-ajaran yang lain, yang mengajarkan hal-hal yang kadang-kadang sepertinya super rohani, tetapi itu bukan Injil. Nanti kita pelajari bersama-sama. Di dalam kitab Wahyu, ya, beberapa waktu yang lalu di dalam kebaktian secara online ini juga sudah disebutkan bahwa jemaat di Philadelphia di Wahyu pasal ketiga ayat 8 itu dikatakan kekuatannya kecil, tidak seberapa, jumlahnya juga kecil, tetapi dia mentaati firman Allah dan tidak pernah menyangkal nama Yesus, maka pintu itu dibukakan oleh Tuhan. Dan disebutkan di dalam Wahyu 3 pasal 8, pintu yang kubuka dan tidak bisa ditutup oleh yang lain. Sekali dibuka, tetap akan dibuka. Jadi jemaat yang dibenarkan ini bagaimana? Kalau kita rangkumkan tadi dari dua hal tadi, yang pertama jelas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa dan bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tetap mentaati firman Tuhan, dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Itulah orang yang dibenarkan dan masuk di dalam kerajaan Tuhan melalui pintu yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, yang akan saya bawakan, kenapa kok saya bawakan mengenai pintu? Karena seringkali di dalam dunia ini selama Injil diberitakan, itu akan selalu ada pintu-pintu palsu yang dibuka. Yang buka itu siapa? Ajaran-ajaran palsu yang berasal dari kuasa-kuasa gelap.
Saya merangkumkannya cuma di dalam 3 atau 4 hal, ya. Yang penting adalah 4 hal ini saja yang saya masukkan, yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman saya. Kenapa kok Injil itu ada yang begini? Kenapa kok Injil ada yang begitu? Injil yang benar itu yang bagaimana? Nah, saya katakan begini, apakah sebenarnya Injil itu? Injil itu yang artinya kabar baik. Tetapi ada lagi Injil-Injil palsu atau Injil-Injil yang seperti Injil tapi sebenarnya bukan Injil. Di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus sudah pernah mengingatkan pada kita semua, ada Injil yang bukan Injil. Kabar baik yang bukan kabar baik. Apa itu? Di dalam ayat 8 mengatakan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, ya manusia atau malaikat, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, iblis itu malaikat, sering juga menyamar sebagai malaikat terang, sering kali. Dan dia memasukkan ajaran-ajaran yang sepertinya Injil, tapi itu sebetulnya membelokkan Injil. Apa itu? Yang pertama, saya kumpulkan aja yang pertama dari zaman dahulu sudah ada sampai sekarang ada juga. Yaitu yang dinamakan kaum gnostisisme. Gnotis yaitu apa? Kaum yang menganggap, ya ini orang Kristen menganggap mereka itu mempunyai kebenaran yang lebih tinggi, superior dari yang lain. Hanya mereka dan beberapa teman-temannya aja yang bisa menyelami Injil secara sempurna. Gnotis ini mengutamakan apa? Pengetahuan ilahi yang tinggi, yang mereka kadang-kadang itu karena mau superior, mereka mengatakan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Jadi nanti Injilnya itu bisa macam-macam. Sehingga seringkali kaum gnotis ini menambah-nambahi Alkitab sebagai sesuatu yang ini loh yang penting. Jadi kalau Injil yang asli itu sebetulnya gampang sekali. Yesus itu datang ke dunia, hidup tanpa dosa. Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang mau bertobat mengaku Yesus adalah Tuhan, itu akan diselamatkan. Itu Injil. Tapi kalau kaum gnotis kadang-kadang macam-macam. Meskipun kamu sudah menerima Yesus, tapi kalau engkau tidak mempelajari Injil ini, Alkitab ini secara sempurna, waduh sempurna ya. Sempurna itu yang bagaimana? Saya kira manusia tidak ada yang bisa mempelajari Injil secara sempurna. Kitab ini meskipun satu buku, tidak ada orang yang bisa menguasai sepenuhnya. Karena ini adalah ajaib atau misteri dari Tuhan. Tapi kita itu tidak perlu. Saya bukan katakan tidak perlu belajar Alkitab. Saya bukan mengatakan nanti jangan dibalik ya, jangan dipelintir. Oh berarti tidak usah baca Alkitab, tidak usah baca Alkitab, tidak usah ngikut seminar, tidak usah ikut KKR. Oh bukan itu maksudnya. Tetapi meskipun pengetahuan yang kita nanti pelajari ketika kita membaca Alkitab, kita pelajari dari bermacam-macam buku atau tafsir, tapi Injil itu tetap. Keselamatan itu tidak pernah berubah. Karena Yesus tadi menjanjikan, aku adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan ditambah-tambahi dengan kaum gnotis. Sekarang kaum gnotis ini banyak loh. Sehingga saking banyaknya semua punya teori sendiri. Ada tokoh penginjil, tokoh gembala yang tadinya terus terang aja saya kagumi. Saya tidak sebutkan namanya. Saya kagumi karena dia kalau mengajar itu bagus sekali. Saya sering sekali mendengarkan khotbahnya. Tapi sekarang kok bisa melenceng. Tidak lagi mengakui bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Dan dia masuk dalam golongan Sabellianisme.
Mengerikan sekali saudara. Ini adalah Injil yang palsu. Nah kalau Injil ini sudah Paulus mengatakan Injil yang bukan Injil ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, meskipun yang membawakan itu manusia siapapun juga atau bahkan malaikat, Paulus mengatakan terkutuklah dia. Saudara-saudara, jangan sampai menjadi orang-orang yang masuk golongan terkutuk, yang mempelajari hal-hal ini, mendengarkan kaum gnotis yang kadang-kadang sekarang ini menyelinap di antara kita sendiri. Itu adalah yang pertama, gnotisisme. Ajaran palsu yang pertama. Yang kedua, selain dari kaum gnotis, manusia di Indonesia ini sangat-sangat kental dengan namanya apa? Kegaiban, keajaiban, atau sesuatu yang supranatural. Sehingga muncullah Kristen yang mistisisme. Kristen yang menganut mistik. Lah Kristen yang menganut mistik ini banyak sekali. Sehingga walaupun dia itu sudah bertahun-tahun katanya ikut Tuhan Yesus, tapi dia selalu mengkaitkan ajarannya dengan apa yang dia percayai. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh, Rasul Paulus juga sudah memperingatkan kepada kita semua. Lewat surat Timotius ya. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Yang B mengatakan latihlah dirimu beribadah. Tahyul. Tahyul itu mistik. Contoh misalkan kalau kejatuhan cecak itu waduh, itu nasibnya kurang baik. Kalau naik mobil nabrak kucing, apalagi kalau yang hitam ya, kalau tidak diambil kucingnya itu nanti nasib buruk akan mengikuti kamu. Wah ini banyak sekali. Di Indonesia ini banyak sekali hal-hal demikian yang meskipun tidak rasional, tapi karena menjadi suatu takhayul, menjadi suatu kepercayaan, meskipun orang itu nanti sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu tetap mengikuti dirinya. Saudara-saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, Dia sudah menyediakan keselamatan bagi kita dan menjamin kita semua. Percayalah adalah hanya kepada Alkitab katakan. Menjadi jemaat Philadelphia yang mentaati firman Tuhan. Tidak lagi mengikuti takhayul atau dongeng-dongeng atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Ada lagi loh ya, kepercayaan tidak benar misalkan. Wah, kalau naik mobil sebaiknya cari rute yang tidak melewati kuburan. Waduh, lah ini repot. Sekarang kuburan ada di mana-mana ya. Lagi muter-muter, itu ada orang yang tidak mau mengikuti itu. Tidak mau memakai baju yang warna ini. Kalau pergi ke Laut Selatan, melihat pemandangan di Parangtritis sana, jangan pakai baju yang hijau. Nanti kalau pakai hijau Anda tenggelam. Waduh. Itu semua contoh dari mistisisme yang kedua. Nah, yang ketiga, selain dari ajaran gnotis, ajaran mistis, ada lagi yang dinamakan sinkretisme. Sinkretisme ini mencampur. Iman Kristennya dicampur dengan iman kepercayaan yang lain yang tidak tahu datangnya dari mana. Yang paling terkenal ya, itu adalah kelompok yang menamakan dirinya Christian Science. Penciptanya adalah Mary Baker Eddy yang meninggal tahun 1910. Christian Science ini ceritanya mengabarkan kabar baik. Mengabarkan mengenai Kristus Yesus. Ya. Tapi dia mempelajari secara pengetahuan. Bahkan mujizat Tuhan pun itu dipelajari dan dikembalikan kepada rasio ilmu pengetahuan. Mengaku Yesus, tapi dia mengingkari keilahian dari Yesus Kristus sendiri. Sehingga Mary Baker ini merupakan tokoh sinkretisme dan juga tokoh dari teosofi yang sangat-sangat terkenal. Tapi bagi iman Kristen sebaiknya kita tidak mengikuti hal-hal yang demikian. Kita wajib
menjadi seperti jemaat di Philadelphia. Sangat-sangat sederhana. Kita tidak besar kekuatan kita, tapi kita taat kepada firman Allah dan tetap mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat umat manusia. Saudara-saudaraku, itu Injil palsu. Jadi kita ini sekarang hidup di tengah-tengah yang namanya internet ya. Kita ini mau lihat apa saja di internet itu ada. Dari yang paling baik, yang paling rohani, yang paling jelek ada semua. Ajaran yang benar ada, ajaran yang tidak benar ada, yang setengah benar atau yang juga salah juga banyak sekali. Pandai-pandailah saudara memilih pintu. Jangan sampai memilih pintu yang salah. Kalau mendengar sesuatu ajaran, kembalilah kepada firman Allah. Taatilah firman Tuhan. Dicek dulu, di cross check dengan firman Tuhan. Apakah itu benar atau tidak? Karena siapa tahu nanti Anda sewaktu-waktu justru sudah masuk di dalam 3 golongan tadi. Tidak tahu golongan yang gnotis, golongan yang mistis, atau golongan yang termasuk sinkretisme atau mencampur segala sesuatu. Di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-8, Paulus, rasul yang kekasih itu, memberikan kita satu peringatan sekali lagi. Hati-hatilah. Jangan ada yang menawan kamu, artinya kita ditawan, ditangkap ya. Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus Yesus. Kalau kita tahu hal ini, sebenarnya itu mudah sekali. Ya. Sekali lagi Yesus itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita masih perlu menambah-nambahi segala syarat yang Tuhan sudah berikan? Seringkali saya ingat waktu kejadian di Bukit Golgota. Di Golgota itu Yesus disalib, di kiri dan kanannya adalah penjahat-penjahat yang harus mati. Harus mati itu berarti dosanya itu tidak terampuni lagi. Karena orang yang disalib itu mestinya harusnya yang luar biasa salahnya. Tidak ada ampun lagi. Tapi satu penyamun di sebelah Yesus mengatakan, kita ini memang orang salah. Dia berkata pada penyamun yang satu. Tapi dia menunjuk Yesus adalah orang yang benar. Perampok yang satu, yang penyamun, yang jahat ini cuma mengatakan, mengakui Yesus ini adalah orang yang benar. Saudara bisa lihat kasih Kristus di sini. Apa yang dikatakan Tuhan, yang bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Orang ini pasti tidak pernah mempelajari kitab suci. Hidupnya sebagai penyamun. Kejahatannya sudah nggak tahu bagaimana. Keliwat, buktinya dia dihukum, dimati di kayu salib, itu jahat sekali. Pernah mendengar Tuhan berkhotbah? Mungkin juga tidak. Apalagi belajar kitab suci. Tapi dia merasa dia ini orang berdosa. Pantas mati di kayu salib. Tapi kalau Yesus Tuhan, ini adalah orang yang benar. Dan hanya karena secuil kesadarannya itu, Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saudara-saudaraku, rancangan Tuhan itu sempurna. Dia tahu kelemahan kita sebagai manusia. Tapi dia juga tahu bahwa di kiri kanan kita ada banyak penyesat. Maka Tuhan sudah mengatakan, tetaplah engkau berpegang kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada Dia. Ini ada satu cerita ya. Ada seorang itu mengatakan begini. Kalau Yesus itu, ya ini orang dari yang gak percaya ya, memang betul Tuhan. Mengapa
Dia kok mau dimati di kayu salib? Pertanyaan itu kan sederhana sekali. Sebab biasanya di dunia ini, orang dunia ini kalau dia itu benar, disalahkan tidak mau. Saya katakan, justru itulah luar biasanya Yesus. Saudara salah, kalau disalahkan mau kan salah. Tapi misalkan saudara nggak salah, pasti akan membantah mati-matian. Maka seringkali dalam kehidupan keluarga itu ributnya masalah yang kecil-kecil. Ya, di tempat saya ada yang ribut itu. Ya, ini suami istri kebetulan yang tidak saya sebutkan namanya, tapi lucu sekali. Sudah masuk mau berobat waktu itu. Suaminya tanya, tadi kamarnya sudah dikunci atau belum? Wah, istrinya, loh, nggak tahu. Kan sebetulnya biasanya kan kamu yang ngunci. Waduh, saudara tahu, masalahnya cuma kuncinya siapa yang ngunci. Masing-masing tidak mau disalahkan, kok bertanggung jawab, kok lupa dan geger. Itulah manusia, saya bilang. Tapi Yesus tidak melakukan dosa. Hidup tanpa dosa dari lahir terus tidak berdosa. Karena dia adalah Allah. Tapi justru karena kita yang banyak dosa. Dia tahu manusia tidak mungkin menebus dosanya sendiri. Dia pasti akan jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar kecuali yang berasal dari Allah. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tidak punya dosa. Maka dia turun ke dunia dan dia mau mati menggantikan kita. Dan saya katakan, itulah Yesus Tuhan saya. Saudara percaya atau tidak, itu pilihan. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau saudara-saudara sekarang percaya bahwa Yesus Tuhan, bersukacitalah. Karena yang memilih itu adalah Dia, bukan kita yang memilih. Kita tidak bisa memilih pintu yang mana yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Meskipun kita mungkin dengar nama Yesus, kalau Yesus tidak panggil, tidak akan masuk. Sekarang ini Alkitab terbuka di YouTube. Berapa ratus juta orang yang tadinya tidak pernah mendengar mengenai Injil Kristus, sekarang mereka mendengar, mereka baca. Tapi siapa yang dipilih? Itu bukan hak kita sebagai manusia. Maka Tuhan mengatakan, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi saudara-saudaraku, di dalam keadaan apapun juga, bersyukurlah bahwa mulutmu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan, meskipun otak kita ini sudah percaya Yesus ini Tuhan, mulut kita ini tidak akan bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya, saya punya pengalaman yang spesial, istimewa. Saya dulu pernah praktek di tempatnya saudara misan saya di Cimerto sana, menggantikan dia. Perawatnya itu satu, perawat laki-laki ya, itu mengatakan begini, syaratnya apa sih kalau mau percaya kepada Tuhan? Gampang. Jikalau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh kalau gitu gampang, dia bilang gitu. Saya bilang coba sekarang. Dan dia mencoba. Bukan main-main loh ya, sungguh-sungguh. Tapi ketika dia mau menyebutkan, sebutkan aja Tuhan Yesus. Ketika dia menyebut nama Tuhan, sampai di kata Yesus, mulutnya ini terkancing, tidak bisa bunyi. Akhirnya setelah bingung berkali-kali mencoba nyebut nama Yesus, tidak bisa bunyi. Akhirnya baru dia mengaku. Di dalam dirinya itu banyak sekali ilmu-ilmu gelap. Mulai dari tidak mempan ditusuk, tidak mempan kena ini, tidak mempan kena itu, sering dikasih jimat segala macam.
Dan itu sebelum dibuang, dia tidak bisa mengucapkan nama Yesus. Itu betul-betul dikunci mulutnya. Sampai saya juga heran waktu itu. Kok enggak bisa? Enggak bisa. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Menjelang dia akhir dari hidupnya, dia mau melepaskan semuanya itu. Dan dia mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia pulang berangkat ke surga. Saudara-saudaraku, hari ini saya membawakan hal yang penting bagi kita semua. Ingat kembali bahwa Yesus Tuhan sungguh-sungguh baik. Menyediakan tempat bagi kita. Lewat pintu masuknya, yaitu Dia sendiri. Saudara terpilih, mempunyai Yesus adalah Tuhan, bersukacitalah. Tapi jadilah jemaat Philadelphia yang meskipun kecil tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi tetap tulus, tetap berpegang pada firman Tuhan, dan tetap mengakui Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mempunyai pintu yang tidak bisa dibuka, bisa ditutup oleh orang lain. Yang buka adalah Tuhan sendiri, dan tidak ada yang bisa menutup. Keselamatan disediakan bagi saudara-saudara semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dan jauhilah Injil-Injil yang palsu, baik yang berbau gnotis, penuh pengetahuan yang ajaib-ajaib. Buanglah juga Injil yang dicampuri dengan kepercayaan mistis atau tahyul atau dongeng. Dan juga jangan jatuh ke dalam sinkretisme yang mencampur beberapa keyakinan menjadi satu. Saudara-saudaraku, rencana Tuhan sempurna, ingin membawa kita semua ke dalam kerajaan Allah. Lewatilah pintu yang sejati ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucapkan syukur. Engkau sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan yang betul-betul mengasihi umat manusia, umat yang berdosa ini. Engkau memanggil kami, mengingatkan kami akan dosa-dosa kami, supaya kami bertobat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau sudah menyediakan tempat yang indah bagi kami semuanya. Tapi Tuhan, Engkau juga tahu, di sekitar kami banyak disediakan pintu-pintu yang bukan menuju kepadamu, yang mirip dengan apa yang Engkau ajarkan, bahkan menyebut dirinya Injil, tapi itu adalah Injil yang palsu, yang berbau gnotis, yang mengutamakan pengetahuan lebih dari segala-galanya, berbau mistis, percaya dengan hal-hal yang ajaib, supranatural, atau tahyul semata-mata. Bahkan yang lebih ajaib lagi, seperti sinkretisme yang dianut oleh banyak orang, yang mencampur segala sesuatu keyakinan masuk di dalam Injil Kristus. Bapa, dimurnikanlah kami semuanya. Biarlah kemurnian-Mu, ajaran yang sejati, yang merupakan kabar baik, tetap terlindung dari segala kotoran-kotoran itu. Dan biarkan Rohul Kudus tetap berkarya, sehingga firman-Mu tetap terpelihara di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.